tapi cenderung yang itu yang intinya bukan seorang teolog. Beda lagi nanti cenderungnya. Jadi suatu buku itu tak lepas dari latar belakangnya penulisnya. Makanya ada dulu ya, ada buku ya tentang sejarah tersembunyi. Ketika sejarah ditulis yang menang itu hal wajar, itu hal biasa. Tapi bagaimana ketika sejarah ditulis oleh orang yang salah? Nah, ini pertanyaannya seperti itu ya. Unik ini pertanyaannya. Bagaimana ketika sastra itu ditulis orang yang menang? Itu hal wajar atau hal biasa. Tapi bagaimana ketika sastra, ketika filsafat, ketika ilmu-ilmu eksak, ilmu sosial ditulis oleh orang yang salah? Itu apa? Makanya disitulah ada istilah perang tulis. Kita kenal dengan perang-perang tulis di zaman-zaman pada saat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah. Itu ada perang-perang tulisan. Adu argumen lewat tulisan. Disitulah letak bagaimana rasa sebuah tulisan itu sangat menguasai semua instrumen kehidupan. Maka tak heran orang-orang barat itu banyak ya, seperti Fukuyama, seperti Hegel, seperti Nietzsche, itu mempengaruhi pola kehidupan para pemikir, para sarjana barat Mesir Timur. Karena apa? Karena daya tulisnya itu yang sangat luar biasa. Atau dalam istilahnya perang tulis ya. Makanya dulu pernah Hasan Hanafi ya. Hasan Hanafi pernah ke Indonesia ya. Dia berkata, dia mendoakan intinya, orang Indonesia semoga bisa ada yang penulis tentang agama setingkat internasional, seperti itu ya. Kenapa? Karena orang Mesir kan terkenal ya, terkenal dengan ahli-ahli tulis yang luar biasa. Ada istilah perang tulis itu ya. Zaman dulu ada perang tulis, perang argumen itu ya. Kalau kita membaca buku per buku, itu seolah-olah di situ ada pertarungan apa ya? Pertarungan pemikiran. Misalnya pemikiran Ibnu Rushd dengan Al-Ghazali misalnya ya. Apa sih perbedaannya Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd? Kalau Ibnu Rushd itu kan pola pikirnya tentang filsafat, maka dikatakan Ibnu Rushd kurang itu ya. Maksudnya kurang setuju dengan pola pikir Zuhud atau pola pikir tentang Al-Ghazali. Sebaliknya Al-Ghazali seperti itu. Kenapa? Karena latar belakang yang berbeda. Beda Ibnu Rushd dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu orang yang kalau bisa dikatakan seorang yang unik ya, Zuhud ya. Demikian dia sebagai wazir, sebagai perdana menteri, sebagai menteri, tapi ditinggalkan kekayaan itu, dia malah lari, dia malah pergi ke sungai-sungai. Itulah kelebihan dari Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan lagi dengan Ibnu Rushd, ini memang soal pemikir dia. Ya, dia mengkritisi orang-orang yang agama yang berlebihan seperti itu ya. Ketika agama yang lari dengan sosial, bisa diibaratkan kan dia mengatakan mengkritisi orang-orang yang agama yang pergi ke gunung itu kan dianggap orang-orang yang lari dari kehidupan sosial. Sebaliknya orang-orang Zuhud mengatakan bahwa dunia itu kotor, maka dia ingin menyendiri. Coba kita bayangkan saja ketika dia menjadi menteri, menjadi rektor, tapi ditinggalkan hal-hal semacam itu sampai raja mencari namanya Al-Ghazali. Kenapa? Ghazali meninggalkan hal semacam itu, duniawian. Beda dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd orang semacam itu dianggap lari dari kehidupan duniawi ya. Jadi makanya ilmu filsafat dan ilmu tasawuf itu kadang ya, nggak semuanya, kadang berbeda pemahamannya. Menganggap kemunduran Islam dalam zaman dahulu itu tak lepas dari orang-orang pola pikirnya tasawuf. Sebaliknya orang tasawuf menganggap bahwa orang-orang yang berpikir tentang filosof atau filsafat pada saat itu cenderung jauh dari ilmu ketuhanan, karena dia sudah tidak, makanya terkenal dengan istilah Mu'tazilah. Mu'tazilah kan dari Wasil bin Atta, dia lari seperti Wasil bin Atta ya. Wasil bin Atta dia kata Mu'tazilah kan lari ya. Itulah seperti itu. Jadi
dalam dunia tulis memang ada dunia yang saling